Shalom, selamat pagi. Baiklah, saya di sini atas nama Jessica akan mempresentasikan materi tentang keluarga bahagia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai persoalan, masalah kekeluargaan. Tetapi semuanya itu dihadapi dengan kepala dingin dan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, istri dengan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, mertua dengan menantu, dan anggota lain yang ada di keluarga. Keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antara sesama anggota keluarga. Tidak saling curiga, tidak saling membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu luar yang bisa. Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan serasi anggota dengan masyarakat dan lingkungan. Penuhilah kebutuhan-kebutuhan keluarga secara bersama-sama, sehingga sesuatu yang dibutuhkan dalam membangun keluarga bahagia kita dapatkan. Memenuhi itu semua jangan memberatkan salah satu dari anggota keluarga kita. Jangan saling menyalahkan antara anggota keluarga, walaupun kita tahu salah membela diri. Dan beraktivitas terhadap apa yang diinginkannya. Keluarkan kemampuan optimal dalam membangun keluarga yang bahagia. Jangan terpaksa, beri dengan keikhlasan yang baik. Tahapan keluarga yang bahagia. Yang pertama yaitu prasejahtera. Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar atau belum seluruhnya terpenuhi seperti spiritual, pangan, sadang, papan, kesehatan, dan KB. Yang kedua adalah sejahtera satu. Keluarga yang sejahtera satu ini adalah yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan, tempat tinggal, dan transportasi. Yang ketiga, sejahtera 2. Sejahtera 2 ini adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti kebutuhan menabung dan memperoleh informasi. Yang keempat adalah sejahtera 3. Sejahtera 3 ini adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sosial pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya. Belum terpenuhi seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Yang kelima adalah sejahtera 3+. Sejahtera 3+ ini yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sosial, psikologis, dan pengembangan, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Bahagia dan bersifat kondisional. Kebahagiaan bersifat maka di situ ada kebahagiaan. Maka hitunglah kebahagiaan. Jika sedang jatuh, maka hilanglah kebahagiaan. Maka menurut pandangan ini tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam jiwa manusia. Kebahagiaan itu sifatnya sesat, tergantung kondisi eksternal manusia. Inilah gambaran kondisi kejiwaan masyarakat yang senantiasa dalam keadaan mencari dan mengejar kebahagiaan tanpa dan menetap dalam suatu keadaan. Jadi kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan, iman, dan berperilaku sebenarnya itu. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu contohnya adalah sandang, pakaian, makanan, papan. Kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Contohnya seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Yang keempat, kebutuhan sosial. Kebutuhan atas kebutuhan sosial yaitu misalnya adalah memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kebutuhan atas penghargaan. Dalam kategori ini dibagi menjadi dua jenis, eksternal dan internal. Dalam kategori ini yaitu yang pertama, subkategori eksternal meliputi pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya. Sedangkan subkategori internal sudah lebih tinggi dari eksternal. Pribadi ini tidak memerlukan pujian atau penghargaan dari orang lain untuk merasakan kepuasan dalam hidupnya. Kebutuhan manusia itu beragam, dan bila dihitung tidak akan terhitung banyaknya. Seumpama banyaknya pasir di laut dan bintang-bintang di langit, kita pasti tak dapat menghitungnya. Beragam kebutuhan manusia itu tidak dapat kita klasifikasikan menurut tolak ukur tertentu. Kebutuhan dibagi juga dalam 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang merupakan kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi. Termasuk dalam kebutuhan primer ini yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan. Mengapa kebutuhan seperti itu dinamakan primer? Ditinjau dari sudut pandang etimologi, ilmu yang mempelajari asal-usul kita, kebutuhan primer itu sangat berarti kebutuhan yang pertama kali dibutuhkan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya.
Primer sendiri berasal dari kata primus yang berarti pertama. Agar tetap hidup, manusia harus makan, minum, dan berpakaian layak, serta harus pula mempunyai tempat tinggal untuk berlindung dari hujan, matahari, dan udara yang dingin. Akan sulit bagi manusia untuk melaksanakan jati dirinya sebelum kebutuhan primernya terpenuhi. Itulah sebabnya kebutuhan primer itu disebut kebutuhan alamiah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Manusia tidak hanya hidup dengan memenuhi kebutuhan primer. Manusia sebagai makhluk berbudaya yang bermasyarakat tidak lepas dari kebutuhan yang lebih luas, lebih banyak, dan lebih sempurna. Kebutuhan semacam ini menyangkut kebutuhan akan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, meja, kursi, radio, buku, alat tulis, komputer, dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini disebut kebutuhan sekunder. Kata sekunder berasal dari kata Latin yaitu secundus, yang berarti kedua. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan setelah primer terpenuhi. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia akan memperlihatkan kebutuhan sekundernya demi untuk menjaga kenyamanan hidupnya dan jati dirinya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini berasal dari kata tertius yang berarti ketiga. Kebutuhan ini akan timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersier ini tertuju kepada barang-barang mewah seperti mobil, TV yang besar dan layar datar 54 inci, wisata ke Alaska, atau bahkan berlibur ke ruang angkasa. Kebutuhan tersier ini bertujuan untuk meningkatkan prestise manusia tersebut dalam masyarakat. Perlu kita ketahui batas antara ekonomis orang di tengah masyarakat ada kalanya kebutuhan sekunder untuk golongan merupakan kebutuhan tersier untuk golongan lain, seperti kebutuhan akan TV hitam putih di suatu desa terpencil. Sedangkan di kota-kota besar, TV hitam putih tidak lagi dianggap barang mewah. Bahkan bagi golongan yang berpenghasilan tinggi, TV berwarna sudah dianggap sebagai kebutuhan primer. Di sini dapat disimpulkan yaitu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang harmoni, dan bahagia akan dapat diwujudkan jika setiap individu dan menganggotainya telah melalui berbagai proses pemumpukan kejiwaan dan berkesan sejak kecil. Kesediaan setiap orang untuk bersedia berkorban dan bertolak asyur sesama mereka akan memudahkan proses keluarga bahagia. Proses asyur sesama mereka, saya ulangi. Keluarga yang harmoni dan bahagia akan dapat diwujudkan jika setiap individu yang menganggotainya telah memenuhi berbagai perusahaan yang berkesan sejak kecil. Kesediaan setiap anggota untuk bersedia berkorban dan bertolak asyur sesama mereka akan memudahkan proses pemumpukan keluarga harmoni dan bahagia ini. Sesungguhnya keluarga bahagia merupakan asas pembentukan masyarakat dan yang penyayang dan masyarakat yang maju.
Jika pincang keluarga, maka pincanglah masyarakatnya. Semoga impian negara dan untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang akan dapat direalisasikan demi kebaikan bersama. Demikian materi keluarga bahagia dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya berikan kita sekalian bisa membantu kita untuk mengetahui tentang macam-macam keluarga yang bahagia dan bagaimana keluarga bahagia itu. Diucapkan terima kasih.